Banyaknya KPM PKH maupun BPNT yang tidak menarik bantuannya hingga batas waktu yang ditentukan akan membuka kuota yang besar untuk perluasan kedua program reguler ini. Apakah KPM BPNT murni berpeluang menjadi peserta PKH mengingat hingga kuota tahun 2021 belum mencukupi 10 juta keluarga penerima manfaat? Mari kita bahas topik ini dengan menampilkan progres penyaluran hingga minggu ke-4 Desember ini yang banyak keluarga penerima manfaat belum melakukan transaksi hingga saat ini dan kuota yang belum tersalurkan hingga membuka peluang adanya perluasan pada program reguler kementerian baik itu PKH maupun BPNT reguler. Dan bagaimana bagi warga yang tidak mampu namun belum masuk dalam DTKS agar bisa memiliki peluang mendapatkan bantuan sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Desember ini adalah bulan berkah bagi penerima bantuan reguler Kementerian Sosial. Baru-baru ini kami telah menerima berita mengenai progres atau perkembangan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT hingga bulan Desember ini. KPM BPNT dalam hal ini BPNT murni dan BPNT PKH alokasi November dan Desember menerima saldo Rp800.000 dan saldo 1,7 juta keluarga penerima manfaat BPNT existing di 35 kabupaten kota, serta saldo 1,2 juta kartu sembako baru. Dan kabar yang paling menyita perhatian Sobat Media adalah top up Rp900.000 untuk 35 kabupaten miskin ekstrim menerima bantuannya dalam bentuk basic saving account atau bantuan berupa tunai Rp900.000 yang akan ditransferkan ke rekening penerima manfaat. Secara lengkapnya akan kami bahas karena selain sejumlah saldo sembako juga akan menerima bantuan tunai pada rekening KKS yang ditaksir jumlahnya Rp1,7 juta. Sobat PKH Reportase, selengkapnya akan kami paparkan progres penyaluran dan rencana pencairannya. Namun yang baru berkunjung agar meluangkan waktunya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan berita segar bantuan sosial kepada penerima manfaat. Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan pelaksanaan program. Bantuan sosial non-tunai tahun 2021 dalam laporan progres Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan laporan progres salur program sembako reguler kepada 18,8 juta KPM yang terdiri dari KPM BPNT murni sebanyak 8,8 juta KPM dan KPM PKH yang juga menerima program BPNT sebanyak 10 juta KPM. Program sembako BPNT reguler alokasi Oktober tersalur sebanyak 17.420.859 KPM atau 93%. Dan baru dimanfaatkan atau ditransaksikan oleh KPM sebanyak 14.908.889 KPM atau 86%. Sedangkan untuk alokasi bulan November-Desember yang sudah tersalur sekitar 11.303.005 keluarga penerima manfaat atau 60% sudah masuk ke rekening penerima manfaat dan yang telah melakukan transaksi sebanyak 5.586.600 KPM atau 49%, sedangkan untuk program sembako PPKM sebesar 5,9 juta KPM telah terrealisasi sebanyak 3.391.577 KPM atau 58%, sudah masuk ke rekening KPM perluasan sembako dan yang menarik bantuan masih 555.631 KPM atau 36%. Dan untuk top up 2 bulan untuk 18,8 juta KPM yang tersalur 11.019.192 KPM atau 59%. Dan yang telah melakukan transaksi sebanyak 4.349.470 KPM atau 40%.
Sedangkan untuk progres salur PKH pada tahap keempat telah disalurkan ke 9.927.940 KPM atau 99,3% dari 10 juta yang telah masuk ke rekening KPM PKH dan yang telah memanfaatkan atau telah melakukan transaksi sekitar 9.629.649 KPM atau 97%. Pemerintah telah menjadwalkan dan menentukan jumlah besaran bantuan dikutip dari progres penyaluran bantuan non-tunai Kementerian PMK sebagai berikut. Yang pertama, program sembako. Minggu ke-4 Desember terdapat 4 alokasi yang proses salur, yaitu alokasi November, Desember, dan top up 2 bulan kepada 18,8 juta KPM. Total nilai bantuan yang diterima per KPM adalah Rp800.000. Di sisi lain, di 35 kabupaten wilayah kemiskinan ekstrim juga telah disalurkan top up kepada 505.516 KPM program sembako existing senilai Rp900.000 dalam bentuk basic saving account dan yang telah melakukan transaksi sebanyak 279.172 KPM atau 55%. Dengan demikian, total nilai bantuan KPM di 35 kabupaten wilayah ekstrim adalah Rp1,7 juta, yakni terdiri dari 800.000 mekanisme sembako dan 900.000 diambil tunai. Yang kedua, program sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM, pemanfaatan masih rendah. Hal ini utamanya disebabkan karena adanya sebagian KKS yang belum terdistribusikan. Validasi data yang dilakukan di daerah, kemudian adanya prasyarat vaksinasi di beberapa daerah. Adapun catatan penting bahwa program sembako PPKM ini pemanfaatannya hanya sampai pertengahan bulan Januari 2022. Oleh karena itu, mendesak untuk segera didorong pemanfaatannya. Yang ketiga, PKH salur hingga 25 Desember 2021 sebanyak 9.927.940 KPM atau 99,3%. Baru dimanfaatkan atau yang telah melakukan transaksi sebanyak 9.629.649 KPM atau 97%. Sesuai instruksi Kementerian Keuangan bahwa bantuan sosial yang memakai APBN tahun 2021, maka seluruh bantuan sosial harus selesai tahun 2021 dan tidak mungkin hingga di tahun 2022. Jadi paling lambat tanggal 31 Desember 2021 telah selesai ditransaksikan, jika tidak akan kembali ke kas negara. Bantuan sembako BPNT yang telah diinstruksikan untuk setting e-wallet kepada bank penyalur bagi yang belum cair hendak tetap menunggu. Yang pasti bulan ini semua bantuan BPNT baik itu reguler maupun BPNT ekstra akan disalurkan bulan Desember ini. Jika melihat tren penyaluran pada progres di minggu ke-4 Desember ini, meskipun sudah sebagian besar saldo bantuan sudah disalurkan melalui bank penyalur, khususnya BPNT reguler, namun yang mengambil bantuan atau telah melakukan transaksi masih di bawah 50%. Berbanding terbalik dengan penyaluran PKH tahap keempat telah disalurkan ke rekening KPM sebesar 93% atau 9.927.940 KPM. Jika 10 juta kuota KPM PKH, maka masih ada sisa kuota yang belum disalurkan sebanyak 72.060 KPM dan yang memanfaatkan bantuan PKH masih 9.629.649 KPM atau 97%. Atau yang tidak melakukan transaksi hingga 25 Desember sebanyak 298.091 KPM. Begitupun dengan BPNT yang melakukan transaksi masih di bawah 50% dan jika tidak melakukan transaksi maka akan ditutup kepesertaannya. Apakah sisa kuota yang tidak menarik bantuannya hingga 31 Desember nanti akan digunakan untuk kuota tambahan perluasan baik itu PKH maupun BPNT? Untuk pertanyaan apakah KPM BPNT murni bisa menjadi KPM PKH? Ini jawabannya. Selama kuota masih ada, maka KPM BPNT murni memiliki kesempatan menjadi KPM PKH. Sebab hingga kini kuota masih bisa dikatakan belum terpenuhi semua.
Untuk PKH, kuota adalah 10 juta keluarga penerima manfaat, namun saat ini baru terisi 9 juta lebih KPM. Untuk BPNT, kuotanya adalah 18,8 juta KPM, dan saat ini baru terisi 15 juta lebih KPM. Sehingga nanti di tahun 2022 mendatang, Kementerian Sosial akan melakukan perluasan KPM sebagai penggenapan kuota yang tersedia. Jadi, buat semua KPM yang masih memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi KPM di tahun 2022. Untuk KPM yang belum lengkap pencairannya maupun yang masih belum ada saldo KKS-nya, kiranya bisa bersabar karena Kementerian Sosial memberi waktu hingga 31 Desember 2021 sebagai batas akhir transaksi. Jadi, tunggu saja, jika memang rezeki pasti akan tiba waktunya. Apabila hingga tanggal 31 Desember 2021 masih kosong, berarti tidak ada saldo BPNT yang masuk lagi ke KKS-nya. Sementara untuk KPM yang masih bingung akibat hebohnya berita yang beredar selama ini, KPM BPNT murni yang ada uang tunai masuk ke KKS-nya. Berikut jawabannya, semoga dipahami. Memang saat ini banyak KPM BPNT murni yang ada uang tunai masuk ke KKS-nya. Sebab itu adalah uang PKH. Jadi setelah dirasa memenuhi persyaratan dan tervalidasi secara sistem oleh pusat, maka KPM BPNT murni tersebut resmi jadi KPM PKH. Makanya ada saldo tunai yang masuk KS. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, bisa melakukan pendaftaran mandiri DTKS Kementerian Sosial. Berikut ini adalah langkah untuk mendaftar DTKS. Yang pertama, masyarakat fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Yang kedua, akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS. Yang ketiga, hasilnya akan ditampilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya. Yang keempat, berita acara kemudian digunakan untuk dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan rumah tangga dan seterusnya hingga diproses ke pusat. Dan warga bisa memanfaatkan HP Android melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa didownload pada Google Play Store, di mana pada menu usul warga miskin bisa memanfaatkan untuk mendaftarkan diri atau keluarga lainnya sebagai penerima bantuan sosial, atau dapat digunakan untuk menyangga bila ada warga sekitarnya yang sudah mampu namun masih menerima bantuan sosial. Demikian informasi progres dan jadwal penyaluran bantuan sosial non-tunai kami paparkan. Seluruh kerabat Info Bansos Indonesia pada channel PKH Reportase undur diri. Jangan lupa subscribe, share, dan komentar yang relevan. Wassalam.